Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Utara. Saya Almasburi dengan fasilitator Ibu Eli Suryawati dan pengajar praktik Bapak Sulisno. Kami akan melakukan proses percakapan coaching modul 2.3. Di sini saya ditemani oleh rekan saya. Nama saya Emilia, saya mengajar di SD Negeri Tanjung Waras dengan pengajar praktik Bapak Agung Prihatmojo dan fasilitator Ibu Eli Suryawati. Saya sendiri, Siti Suaibah, mengajar di SD 1 Pulau Panggung, CGP Angkatan 6 dengan fasilitator Ibu Eli Suryawati dan pengajar praktik Pak Susilo Wiono. Demikianlah perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Eni. Apa boleh saya meminta waktunya sebentar karena ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu Eni? Oh boleh, kebetulan saya lagi kosong nih Pak, sedang tidak masuk kelas ya Pak, masih ada pelajaran Ibu Lia. Apa yang mau diceritain Pak? Jadi begini Bu Eni, saya ini adalah guru olahraga di SDN 01 Pulau Panggung. Jadi saya mau mengadakan program latihan sepanjang tahun di sekolah tersebut. Dalam program tersebut saya akan menerapkan proses latihan yang secara kontinu, berlatih secara terus-menerus. Jadi harapan saya dalam program latihan sepanjang tahun tersebut dapat meningkatkan prestasi olahraga dan seni di sekolah tempat saya mengajar. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih ya Pak ya, program yang Bapak maksud itu apa saja ya Pak yang mau Bapak terapkan itu? Cabang olahraganya itu apa saja? Kan tidak mungkin kan ya semuanya. Ya, jadi dalam proses latihan sepanjang tahun ini menghendaki semua guru tadi terlibat untuk melatih anak-anak dalam hal olahraga dan seni. Jadi selama ini Bu Eni perlu saya ceritakan bahwasannya di sekolah kami itu proses latihan itu hanya dilakukan ketika ada pertandingan saja. Yang saya mau merubah itu, saya mau merubah kebiasaan itu. Yang ke depan ini proses latihannya dilakukan tidak hanya waktu pertandingan saja, tetapi dilakukan setiap 1 minggu 1 kali. Oh iya iya. Ini saya mau bertanya nih. Untuk melaksanakan program ini ya, tentunya Bapak tuh tidak bisa sendiri loh. Betul sekali. Nah, siapa saja Pak yang terlibat ini? Jadi yang terlibat itu semua guru yang ada di sekolah. Selain guru juga saya juga melibatkan orang tua siswa. Artinya komunikasi kepada orang tua siswa itu harus saya laksanakan juga. Kemudian selain orang tua siswa, karena ini melibatkan anak-anak, saya juga harus mengkomunikasikan hal ini kepada anak-anak agar mereka ini termotivasi untuk mengikuti program latihan sepanjang tahun tersebut. Apakah semuanya itu Bapak yang mengkomunikasikannya kepada orang tua, kepada murid? Apakah tidak ada yang lain? Ya, karena ini adalah programnya yang mencetuskan awalnya itu adalah guru olahraga, kebetulan itu adalah saya. Jadi yang pertama saya lakukan itu komunikasi itu kepada kepala sekolah sebenarnya. Jadi kepala sekolah tadi mengkomunikasikan kepada guru-guru secara musyawarah kita di kantor secara formal. Tetapi secara pribadi Bu Eni, saya mempunyai tanggung jawab bahwasanya ini adalah program saya selaku guru olahraga. Saya secara individu kepada guru-guru saya komunikasi, kemudian kepada siswa yang terpilih ini saya komunikasi, kemudian kepada orang tua. Tadi kebetulan orang tua siswa yang terpilih dalam program latihan sepanjang tahun ini adalah teman-teman saya ngaji juga yang biasa jemput anak-anak di sekolah. Jadi saya adakan pendekatan agar mereka tadi mau mendukung program latihan tersebut. Oh begitu ya Pak ya. Jadi di sini ya banyak sekali ya peran yang Bapak ambil di situ. Selain Bapak juga mengkomunikasikan kepada sekolah, kepada guru lain, kemudian kepada siswa, kepada orang tua siswa. Baik sekali saya. Nah sini ada lagi tidak Pak
cara lain. Nah, di situ ya, Bapak kan yang namanya menjalankan program ini harus fokus Pak, supaya program yang Bapak akan adakan ini bisa berhasil. Gimana nih? Apa sih fokus Bapak nih? Iya, jadi dalam rangka kolaborasi dengan teman-teman tadi, saya ini memberikan motivasi kepada teman-teman tadi. Jadi bahwasannya program latihan sepanjang tahun ini bukan hanya program olahraga saja, loh. Ada seninya, ada olahraganya, bahkan kita nanti akan meningkat ke mata pelajaran yang lainnya. Tapi untuk awal ini hanya olahraga dan seni. Dengan sosialisasi yang bagus, saya berharap ada motivasi yang tinggi yang meningkatkan fokus teman-teman tadi. Itu harapan saya di sini. Kemudian ada lagi, tapi ini belum saya laksanakan. Dalam rangka meningkatkan fokus ini, saya juga akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Yang lain tidak ada Pak? Ya itu yang belum saya laksanakan tadi, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah tadi. Rencana saya nih Bu Eni ya. Jadi manusiawi lah ya. Jadi kita dalam melatih itu butuh tenaga, butuh telinga. Saya ingin mengusulkan agar ada disisihkan uang lelah lah kepada guru-guru yang sudah melatih siswa tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit uang lelah tadi bisa meningkatkan motivasi lah untuk guru-guru sekolah. Ya, bagus sekali ya rencana Pak Al ya. Nah, dari sini tadi kan sebelum Bapak bercerita antara skala 0 sampai 10 itu Bapak tadi dapat skala berapa nih sebelum cerita sama saya tadi? Jadi karena ini programnya baru, kemudian tahapan yang saya lakukan ini hanya baru sampai ke tahap sosialisasi, belum ke tahap lain. Jadi yang saya lakukan ini skalanya baru sampai ke 5, angka 5. Jadi harapan Bapak setelah kita coaching ini ya, Iya. nih ada peningkatan itu Pak? Saya berharap bisa jadi 30 dong. Wah, iya. Ya baiklah, kalau begitu nih rencana Bapak nih wah banyak sekali dan juga sangat bagus sekali ya Pak ya. Saya berharap ini semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga ingin melihat nih ada tidak nanti kendala atau apapun itu ya, nah bisa Bapak sharing-sharing lagi nih sama saya. Jadi di sini apa yang sudah Bapak dapatkan selama kita coaching ini? Ternyata Bu Eni, hal yang saya takutkan itu jawabannya itu ada di diri saya sendiri. Saya takut teman-teman tidak mendukung. Ternyata kalau sosialisasi dan penyampaian kita bagus, maka besar harapan kemungkinan program ini akan berhasil. Kemudian yang kedua, dari hasil coaching yang kita lakukan pada pagi hari ini, saya mendapatkan pencerahan bahwasannya kita butuh orang lain. Hal ini adalah kolaborasi. Kemudian yang ketiga ada lagi yang lebih penting, bahwasannya dari hasil kolaborasi tadi, biar kerja tim ini berhasil. Ini saya dapatkan dari coaching ini loh, ini. Ternyata motivasi itu sangat penting. Inti dari motivasi adalah fokus tadi. Iya, jadi di sini fokus itu adalah yang berpengaruh terhadap hasil dari apa yang akan Bapak terapkan. Iya, Bu Eni. Saya baru tahu dari hasil coaching kita sore hari ini, Bu Eni. Jadi fokus itu sangat penting ternyata dalam kita berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Nah, jadi Bapak sudah menemukan sendiri jawaban dari kekhawatiran Bapak. Saya harap Bapak bisa melaksanakan program Bapak ini dengan baik, dengan lancar, dengan hasil yang memuaskan. Oh baiklah Pak, di sini saya sudah mau masuk kelas ya Pak ya. Ya, saya pamit undur diri Pak Masuri. Ya, terima kasih banyak
atas pencerahan yang sudah Ibu Eni lakukan pada saya pada kesempatan ini. Saya berharap nanti kalau ada yang ingin saya tanyakan lagi, boleh saya telepon Ibu Eni. Oh, monggo Pak, boleh sekali ya. Baik, kalau gitu saya pamit duluan ya Pak ya. Iya, Ibu Eni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya, tadi Ibu WA saya ya. Maaf ya, baru saya baca. Soalnya tadi lagi tahu untuk lagi membaca. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu Eni? Ya Bu, sebenarnya saya itu dari kemarin Bu mau WA Ibu, tapi ragu-ragu. Nah ya udah, tadi saya WA Ibu. Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan ya Bu. Apa Bu Eni bicarakan dengan saya? Tapi ini Ibu waktunya ada kan Bu? Kebetulan ini jam istirahat. Ada. Syukurlah kalau begitu Bu. Saya tuh takut ganggu waktu Ibu aja Bu. Tidak masalah. Sebelumnya tujuan apa yang ingin Bu Eni dapatkan dari percakapan kita? Ya, yang pertama saya sharing sama Bu, saya cerita-cerita perihal kekhawatiran saya supaya nggak jadi unek-unek gitu loh Bu. Kalau disampaikannya saya jadi lega. Oke, siapa tahu Ibu bisa kasih saya saran atau ya setidaknya mengurangi beban saya Bu. Oke. Kekhawatiran seperti apa itu Bu Eni? Kalau boleh saya tahu? Kekhawatirannya ini begini ya Bu, saya langsung cerita aja ya Bu ya. Oke, silakan. Saya tuh sebenarnya antara khawatir, bingung, campur aduk pokoknya. Kenapa bisa? Ini kan ada program nih Bu ya, yang baru program sekolah sehat tuh dari Unilever di tahun 2022 itu kebetulan SD tempat saya mengajar ini termasuk gitu dalam program itu sama beberapa sekolah yang lain. Nah di sini yang menjadi saya khawatirkan itu ternyata banyak sekali ini Bu yang mau dikerjakan itu. Jadi saya bingung mau mulai dari mana. Takutnya program ini nggak sesuai sama harapan lah. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Bu Eni karena sekolah Bu Eni terpilih, betul sekali ya, terpilih menjadi sekolah sehat. Tidak semua sekolah memiliki kesempatan seperti itu loh Bu. Nah di sini sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam rangka persiapan program sekolah sehat tersebut? Yang sudah saya lakukan ini, kalau kemarin ya Bu, saya sudah mulai mengikuti yang namanya training ya Bu ya, semacam pelatihan itu tentang bagaimana sekolah sehat itu ya, diikuti dengan beberapa sekolah lain juga perwakilan itu secara daring online ya Bu ya, saya ikuti. Di situ saya dapat banyak istilahnya itu apa yang mau dilakukan itu Bu, dan itu banyak sekali Bu. Sejauh ini kalau saya beri skala nih Bu Eni tentang persiapan yang sudah Ibu lakukan, kalau saya beri skala 1 sampai 10 sudah menempati skala berapa Bu Eni? Skalanya waduh, kayaknya masih jauh deh Bu dari 10. Sepertinya baru 5 Bu. Baru 5. Tapi Ibu berharap akan sampai 10 ya. Oke. Nah, di sini memang tidak mudah ya Bu Eni untuk menciptakan sekolah sehat itu. Tentu perlu berkolaborasi. Adakah teman-teman yang bisa Ibu ajak kerjasama berkolaborasi dalam menerapkan sekolah sehat ini? Iya ya Bu ya, kolaborasi yang sepertinya saya bisa mengajak guru PJOK ya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Nah, di sana ada kesehatannya ya Bu ya. Oh iya bisa Bu, saya bisa mengajak guru PJOK, kemudian ada juga guru pendidikan agama Islam. Di situ kan biasanya nih kita tuh ada moto kebersihan itu sebagian dari iman. Nah sepertinya saya bisa berkolaborasi menjadi tim lah gitu supaya
bisa membantu saya dalam menjalankan program ini, Bu? Adakah cara lain selain yang Ibu sebutkan tadi? Cara lain ya, Bu, ya. Sepertinya selain itu saya membutuhkan bantuan, ya pasti bantuan guru-guru kelas ya, Bu, ya. Oh iya, itu pasti, Bu. Nanti ketinggalan gitu, Bu, ya. Yang pertama kepala sekolah ya, selaku penanggung jawab. Di sini kemarin saya sudah ngobrol sih sama kepala sekolahnya, sama kepala sekolah itu. Dia mendukung penuh sama program yang mau dijalankan ini. Jadi dia tuh kepala sekolah itu siap memfasilitasi apapun keperluan dan apapun yang saya butuhkan dalam menjalankan program ini. Sebenarnya kekhawatiran yang Ibu rasakan itu bentuk dari tanggung jawab Ibu sendiri. Karena setiap masalah yang Ibu hadapi, sebenarnya Ibu ini akan bisa mencari solusinya sendiri. Nah, kapan Ibu ini mulai menerapkan sekolah sehat tersebut? Kapan ya? Saya itu baru mau sosialisasi ya, Bu, ya. Cuma karena mau sosialisasinya ini banyak ke beberapa kelas itu jadi kendala saya. Mungkin kira-kira saya butuh persiapan itu 1 minggu, Bu. Jadi sudah mulai diterapkan ya Ibu dalam waktu 1 minggu. Kemudian ini Ibu rencana yang akan Ibu lakukan untuk program sekolah sehat ini apa ini? Ya, rencananya tuh tadi kan saya mengajak 2 guru tadi ya jadi tim ya, Bu, ya. Nanti saya juga akan mengajak berkolaborasi guru-guru kelas. Nah, jadi di sini dalam program sekolah sehat ini ada yang harus saya laporkan itu, Bu. Apa ada rekan kerja Ibu yang siap membantu? Misalnya saya sejauh gitu, supaya program Ibu ini berjalan. Nah, itu tadi saya akan berkolaborasi dengan 2 guru tadi yang jadi tim ya, juga kepada guru-guru kelas juga akan saya ajak berkolaborasi, Bu. Jadi Ibu tadi sudah mulai mempersiapkan Ibu ya dalam 1 minggu ini. Jadi Ibu itu biasanya kan kita tuh punya target tuh, Bu. Target sebulan atau 2 bulan harus terrealisasi. Di sini Ibu ada tidak target untuk supaya program Ibu itu dapat terrealisasi dengan baik? Ya, saya di sini sudah punya rencana untuk menargetkan sekitar 2 minggu lah gitu untuk saya menyiapkan semuanya, kemudian saya sosialisasi karena ini membutuhkan bantuan atau semacam peran ya dari orang tua juga. Nah, di sana mungkin saya akan meminta bantuan kepada guru kelas agar dapat mensosialisasikannya juga kepada orang tua dari masing-masing murid di kelasnya. Nah, di sana akan ada namanya dokumentasi, Bu. Dokumentasi itu nanti dikirimkan kepada saya, kemudian saya tuh meneruskan membuat laporan langsung di sana secara online. Luar biasa ya Bu Eni dengan rencananya. Saya jadi tidak sabar nih ingin melihat hasilnya. Tadi Ibu menargetkan 2 minggu ya. Jadi nanti saya akan mendengar kabar baik sepertinya. Dalam 2 minggu nanti saya minta Bu Eni bercerita lagi ya pada saya hasil yang sudah Ibu terapkan itu sudah berjalan dengan baik, sukses. Nah, dari percakapan kita ini Ibu Eni sudah mendapatkan pencerahan atau bagaimana? Oh iya ya, Bu, ya. Secara nggak langsung ya, Bu, ya, dari kita ngobrol-ngobrol tadi tuh akhirnya saya tuh menemukan jawaban loh, Bu, dari kekhawatiran saya. Ternyata saya ini tidak bisa bekerja sendiri, makanya saya ini sudah bingung duluan, Bu. Jadi masalah itu Ibu
Eni yang hadapi, ternyata Ibu Eni bisa mencari solusinya sendiri ya. Oke. Iya Bu, saya tadi ya saya sudah dapat solusi tadi. Kalau saya tidak bisa bekerja sendiri berarti saya harus berkolaborasi. Ternyata saya bisa mengajak dua rekan saya untuk jadi tim. Nah di situ ya saya bisa berbagi pekerjaan juga kepada guru-guru kelas untuk dokumentasinya. Waduh, makasih banget nih Bu dari ngobrol-ngobrol. Ternyata tidak terasa ya Bu Eni, saya sudah waktunya masuk kelas, jam istirahat sudah habis. Saya sangat senang sekali bisa bercakap-cakap dengan Bu Eni tentang rencana yang akan dilakukan. Saya menunggu kabar baik dari Ibu, hasil yang baik juga. Mudah-mudahan kita bisa bercakap-cakap lagi ya lain waktu. Siap-siap Bu, siap Bu. Makasih ya Bu ya. Ya, baik kalau begitu saya undur diri ya Ibu. Sudah waktunya BEM sudah berbunyi nih. Saya sudah mau melaksanakan aktivitas saya kembali. Semoga saya selalu sukses selalu Bu Eni. Saya yakin Bu Eni bisa. Saya pamit. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Siti. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di sini dari pengamatan yang saya lakukan terhadap proses coaching antara Bapak Al-Mansuri dengan Ibu Siti Suaibah, bahwa percakapan tersebut sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, di sini tirta yaitu sudah mengalir seperti air, juga memiliki tujuan, ada identifikasinya juga, dan ada tanggung jawabnya. Kemudian dalam percakapan coaching antara Bapak Al-Mansuri dengan Ibu Siti Suaibah ini juga sudah menumbuhkan yang namanya semangat kemitraan. Nah, di sini masukan saya kepada coach di sini yaitu jangan terburu-buru dalam menggali potensi dari coaching. Lalu masukan saya kepada coach adalah supaya lebih terbuka dalam percakapan sehingga coach itu bisa menggali potensi yang ada pada coach dan coach bisa menemukan sendiri apa yang menjadi kekhawatirannya. Demikian, terima kasih.